merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau, yang terindah dalam jiwaku, telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau, yang termulia dalam jiwaku, telah ku alami kuasa-Mu. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Sangat besar
Tuhan Yesus, Engkau begitu baik di rumah ini Tuhan. Engkau begitu luar biasa bagi kami semua Tuhan. Sore hari ini kami datang dengan hati terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin mengalami mujizat yang berasal daripadamu. Kami ingin disembuhkan Tuhan. Dan Tuhan, terlebih lagi kami semua dalam ruangan ini ingin mengalami kasih-Mu. Tuhan, hamba berdoa, hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap orang yang berada di ruangan ini, maupun yang mengikuti live streaming Tuhan, di mana saja mereka berada, jamah anak-anak-Mu, biarkan suasana kerajaan sorga dan kasih-Mu melekat di tempat ini. Dan di mana saja ketika anak-anak-Mu sedang menyaksikan streaming ini Tuhan. Roh Kudus, mari berperkara satu demi satu, jangan lewatkan Tuhan. Dari ujung depan sampai ujung sebelah sini, dari depan sampai ke belakang, jangan lewatkan Tuhan. Berbicara kepada kami, jamah anak-anak-Mu Tuhan. Biar setiap anak-anak-Mu dapat merasakan kasih-Mu yang penuh Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau penuh dengan kasih. Kami tahu Roh Kudus, Engkau amat sangat baik. Tapi izinkan anak-anak-Mu di tempat ini merasakan kasih-Mu yang dalam. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, berbicara dan jamah anak-anak-Mu seperti yang belum pernah anak-anak-Mu rasakan Tuhan. Hari ini biar di tempat ini Tuhan, anak-anak merasakan hadirat-Mu, kasih-Mu, pelukan-Mu Bapa. Kami sayang dengan Engkau Tuhan, kami sayang dengan Engkau. Roh Kudus, hari ini kami serahkan kebaktian kami ke dalam tangan-Mu. Mari berbicara kepada kami, ajarkan kami, urapi anak-anak-Mu Tuhan. Dan juga Engkau menjaga dan mengurapi hamba-Mu yang akan berbicara. Dan anak-anak-Mu semua yang bertugas Tuhan, sembunyikan kami semua di belakang salib-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang terlihat, hanya Engkau yang kami butuhkan, hanya Engkau yang kami sayangi. Di surga dan di bumi, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaktian, mujizat dan kesembuhan hari ini. Kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami. Bahkan sampai selesai Engkau bekerja dengan sangat manis, dengan penuh kuasa, dengan luar biasa. Engkau mengalirkan urapan-Mu atas anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu otoritas kerajaan sorga ada di tempat ini. Dan biar anak-anak-Mu menerima sesuatu yang luar biasa yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sayang dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Oleh karena itu di kebaktian ini saya akan bicara tentang mujizat dan kuasa. Nah, hari ini mari kita buka sama-sama di dalam Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Saya akan bicara tentang mujizat dan kesembuhan. Lukas 8 ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Firman Tuhan menceritakan suatu saat ketika Tuhan Yesus menyeberang dan tiba di Danau Galilea dari Gerasa, orang-orang berbondong-bondong datang kepada Yesus berdesak-desakan. Di Galilea itu ada seorang pria yang saleh. Seorang pemimpin, seorang Yahudi, seorang yang luar biasa, seorang yang rendah hati, namanya Yairus. Begitu dia lihat Tuhan Yesus, dia datang cepat-cepat langsung tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan dia mengundang Tuhan Yesus, tolong Tuhan datang ke rumahku karena anak perempuanku 12 tahun sekarat, hampir mati, tolong Tuhan. Dia mengundang Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus mau. Kenapa? Sekalipun sibuk, Tuhan tuh baik. Tuhan tuh sayang dengan Yairus. Makanya Tuhan katakan iya, dia mau diundang ke rumah Yairus. Untuk menumpangkan tangan atas anaknya Yairus. Supaya anak Yairus itu sembuh. Nah, spotlightnya ada di Yairus, kepala rumah ibadat. Ketika lagi jalan bersama Yairus, bersama dengan rombongan besar orang yang mau mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, mereka berdesak-desakan karena Tuhan Yesus itu luar biasa mengajar dengan otoritas dan kuasa. Mereka berdesak-desakan sampai di belakang ada seorang wanita diceritakan yang tarik jumbai jubah Tuhan Yesus. Spotlight dari Yairus langsung pindah. Lukas menuliskan peristiwa ini dalam satu kesatuan karena rentetan peristiwanya seperti itu. Langsung wanita ini jamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Bukan cuma 1 bulan tapi 12 tahun terus menerus. Firman Tuhan katakan uangnya sudah habis. Karena banyak tabib mahal praktek. Kasih obat dia bayar mahal. Diperiksa dia bayar mahal, bukannya sembuh malah tambah sakit. Malah menderita. Akhirnya dia jamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Dan keluarlah kuasa, ada energi yang besar keluar masuk ke wanita ini. Dan wanita ini kaget, lihat dia sudah sembuh. Dari seorang yang terbuang, tidak kudus, unclean, dia tidak tahir. Dia seorang yang disisihkan. Kenapa? Karena dia gak bisa sentuh orang, orang gak bisa sentuh dia. Kalau enggak, jadi gak kudus orang yang sentuh dia. Jadi najis, jadi gak boleh. Tapi dia bertekad mau jamah jubah Yesus supaya sembuh. Kuasa keluar bukan karena jubahnya, tapi karena Tuhan Yesus. Dia dengan penuh keberanian. Tapi dia juga ketika sembuh, dia dapati dirinya sembuh. Dia takut. Karena dia sembunyi-sembunyi seperti mencuri. Ketika dia sembuh, Tuhan Yesus langsung balik badan dan bertanya, siapa yang menjamah aku? Petrus protes dong, guru gak lihat? Semua lagi berdesak-desakan, dorong-dorongan nih. Siapa yang jamah guru? Ya semua. Padahal Petrus gak tahu. Maksud pertanyaan Tuhan Yesus adalah, siapa yang jamah aku dengan iman? Petrus gak mengerti. Dan wanita ini ketakutan. Dia langsung berlutut di depan Tuhan Yesus. Dan dia bilang, aku guru. Dan Tuhan Yesus langsung berkata kepada wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hai anakku. Dia sembunyi-sembunyi menjamah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memproklamirkan kesembuhan dari wanita ini. Dan memproklamirkan bahwa wanita yang sakit ini, yang disembuhkan ini, yang tersisihkan, yang orang gak pandang sebelah mata kepada wanita ini adalah anak Tuhan. Tuhan mengangkat dia tinggi. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika wanita ini menerima semua yang baik yang dari Tuhan, bagaimana nasib Yairus? Pernah jadi papa? Ada banyak papa-papa di sini ya. Ada juga banyak mama-mama di sini. Kalau papa dan mama lagi panik karena anak sakit dan dikatakan hampir mati, pasti jantungnya itu mau copot, mau cepet-cepet bawa guru, bawa Tuhan Yesus. Ayo cepet untuk supaya bisa meletakkan tangan atas anakku. Tapi kok ada penundaan kayak Ibu Anita tadi. Kok ada penundaan dari sisi manusia lihatnya tertunda. Yairus pasti deg-degan. Ini kok guru harusnya datang ke rumahku. Kok jadi lama? Ditambah lagi datang utusan dari keluarga Yairus. Datang dan berteriak-teriak. Anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati. Oh tambah. Pasti hatinya kacau. Dan orang ini berkata, anakmu sudah mati. Apa gunanya engkau menyusah-nyusahkan guru? Enggak usah sudah. Buat apa guru datang? Sudah mati. Tuhan Yesus dengar itu. Yairus dengar itu. Semua orang dengar itu. Tetapi Tuhan Yesus menoleh kepada Yairus dan berkata, jangan takut. Percaya saja dan anakmu akan selamat. Tuhan Yesus katakan, jangan takut.
Percaya saja. Ketika Yairus menerima perkataan jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Dia punya yang namanya kekuatan fokus. Amin. Dia punya kekuatan fokus kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, kepada suaranya, kepada firman-Nya, kepada perkataannya, kepada otoritas dari Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tidak mendengar kenyataan? Mendengar kenyataan. Kenyataan itu benar. Diagnosa dokter kamu gak bisa, itu benar. Karena dokter sudah belajar. Dokter juga gak salah. Diagnosanya benar, kamu gak bisa. Yairus juga begitu. Kenyataannya anakmu memang mati. Yesus dengar, Yairus dengar, orang-orang dengar. Tapi Yesus menoleh kepada Yairus dan berkata, jangan takut, percaya saja. Dan Yairus punya yang namanya kekuatan fokus. Jadi untuk menerima mujizat dan kesembuhan dari Tuhan, harus punya yang namanya kekuatan fokus. Fokus pada apa? Fokus pada Tuhan Yesus, pada perkataannya. Bukan pada situasi, bahkan bukan pada kenyataan. Kalau kita sudah tahu lihat kenyataan, bahkan bukan fokus pada penyataan. Dari pernyataan orang, kenyataan, bukti, bahkan bukan fokus pada itu. Fokus pada suara Tuhan Yesus. Firman-Nya, kasih-Nya, kebenarannya itu. Gak gampang iya. Tapi yang paling punya kepentingan itu Yairus. Yang lain percaya anaknya mati. Langsung ditelan mentah-mentah. Tapi Yairus tidak. Dia memegang perkataan Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Ketika dia pegang, dia bersama dengan Tuhan Yesus dan orang-orang dan murid Yesus berbondong-bondong menuju ke rumahnya. Di rumahnya Yairus apa yang terjadi? Ada orang-orang yang menangis, peratap-peratap profesional. Lagi nangis nih, karena anaknya sudah mati. Dan Tuhan Yesus katakan, anak itu tidak mati, namun tidur. Bahkan peratap profesional yang lagi nangis, berduka, itu ketawa. Karena dipikir Tuhan Yesus lagi bercanda nih. Tapi ternyata untuk mengalami mujizat dan kesembuhan yang Tuhan mau ajarkan. Yang kedua, kita nggak boleh minum racun. Racun apa yang pertama? Racun ketidakpercayaan. Kalau kita minum racun ketidakpercayaan, maka kita nggak akan mengalami mujizat. Amin. Kalau kita minum racun kedua, racun ketakutan, maka kita tidak akan mengalami mujizat. Mujizat dan kesembuhan. Jangan minum racun ketidakpercayaan. Saya beritahu ya, di dasar hati saya yang paling dalam. Saya nggak peduli orang-orang yang saya gembalakan atau yang saya pimpin, mereka mau pikir kamu keren atau enggak. Kamu sakti atau enggak. Doamu dijawab Tuhan atau enggak. Saya hanya akan melakukan bagian saya. Biar Tuhan lakukan bagian Tuhan. Kalau percaya, percaya aja. Biar kamu bosan, biar kamu rasa ini bagaimana ya. Karena mungkin dia harus terpaksa berada di tim saya doakan terus. Sampai bertahun-tahun. Mungkin dia juga udah capek. Dia bilang, Ibu Anita bilang, saya enggak setelaten Cece. Saya enggak telaten. Saya orangnya enggak telaten, tapi saya percaya banget sama Tuhan. Pokoknya saya berdoa, saya enggak peduli. Saya akan lakukan bagian saya, biar Tuhan yang menjawab kapanpun. Saya pegang ya saya pegang. Kenapa? Karena saya mengasihi Tuhan dan saya mengasihi kamu. Ketika melihat orang-orang itu saya mengasihi. Terserah Tuhan, kapan Tuhan mau beraksi. Yang pasti kita harus jangan minum racun ketidakpercayaan. Saya suka berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya memang banyak kekurangan. Saya memang belum banyak pengalaman. Saya memang banyak kurangnya Tuhan. Tapi kalau sekali saya mau mempercayai Tuhan sampai akhir. Saya bilang, saya akan percaya memegangmu sampai akhir. Jadi kalau apapun laporannya, pertama-tama, bahkan itu kenyataan dan diagnosa, yang gak apa-apa dengar sebagai informasi. Tuhan Yesus pun mendengar sebagai informasi. Tapi hidupku ditentukan apa kata Tuhan. Amin. Bukan apa kata situasi ataupun kenyataan.
Bukan, kita ini anak Tuhan, ada otoritas, ada jubah, ada urapan, ada penyertaan Tuhan. Jadi jangan minum racun ketidakpercayaan. Itu dari iblis. Ketidakpercayaan akan kuasa Yesus. Ketidakpercayaan bahwa Yesus adalah penembus satu-satunya di muka bumi ini. Yang kita bisa pergi kepada Bapa, yang kita bisa masuk sorga adalah melalui Tuhan Yesus. Kalau bukan melalui Tuhan Yesus, nggak bisa. Amin. Jadi racun ketidakpercayaan itu berbahaya. Yang kedua, racun ketakutan. Itu senjata yang paling tajam yang iblis kasih. Yaitu racun ketakutan. Takut mati, takut gagal, takut salah. Takut ternyata setelah percaya di PHP. Sama Tuhan kalau maju-maju aja. Amin. Karena firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berarti roh ketakutan itu dari setan, dari iblis. Dia mau kasih ketakutan supaya anak-anak Tuhan cemas, supaya anak-anak Tuhan takut, supaya anak-anak Tuhan kecil kekuatan. Dia bunuh potensi lewat ketakutan. Banyak orang yang mundur dan berkata, oh ya memang sudah seperti itu, ya memang aku kalah, ya memang itu rumit, ya memang itu sulit, ya memang itu memang sudah sesuai dengan keadaannya. Atau bahkan ada yang terakhir, ya minggu ini ada yang terakhir tanya kepada saya, orang sudah lama bertobat jadi pemimpin bisa tanya, Pastor, saya sudah berdoa, tanya sama Tuhan, mau buka bisnis apa Pastor? Tuhan gak jawab. Dan akhirnya saya berpikir, kalau pergi ke tanya ke suhu, mungkin suhu bisa tahu saya kerja apa. Kamu mau tanya ke suhu? Suhu dari roh mana? Roh dunia. Ingat, kita bisa ada 10 pintu. Kalau 9 pintu tertutup, ada 1 pintu yang pasti terbuka untuk kita. Amin ya Bapak Ibu. Kalau ada 100 pintu, 99 pintu tertutup, ada 1 pintu yang ke-100 yang akan terbuka. Amin. Kita ini sama seperti Abraham. Ketika Abraham berhadapan dengan Lot, saya bilang sama orang itu, kita ini anak Tuhan, ada pengurapan yang dari Tuhan. Ada yang bisa kita langsung kerjakan dan berhasil. Ada yang berkali-kali baru berhasil. Tapi kita ini keturunan Abraham. Kita ini anak Tuhan. Kamu mau bisnis salon, kamu mau bisnis peracangan, kamu mau bisnis apa saja. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke barat, mau ke timur, mau ke selatan, mau ke utara. Nggak peduli kamu mau kemana. Asalkan kamu punya Tuhan. Asalkan kamu tahu backingannya Tuhan, pasti kamu berhasil. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu jangan ditipu oleh roh ketakutan. Roh ketakutan yang paling utama membuat manusia itu takut mati sehingga kompromi. Membuat manusia itu takut sakit. Jadi kompromi. Hari Senin pergi ke pendeta, pendeta doakan. Selasa ke suhu, Rabu ke orang pintar. Kamis ke dukun, setiap hari beda-beda. Kenapa? Karena takut sakit, takut gak sembuh. Itu jangan. Amin ya Bapak Ibu ya. Ada orang-orang yang, Pastor, saya mau tetap bisnis ilegal. Karena itu yang paling gampang kami butuh makan. Emangnya Tuhan gak bisa kasih makan? Kalau dia mati di atas kayu salib, dia gak bisa kasih makan kita. Tuhan itu bukan hanya mau kasih makan kita. Tapi dia ciptakan kita untuk menambah nilai bagi orang lain. Untuk memberkati orang lain juga. Tuhan tuh luar biasa. Kita jangan kecilkan Tuhan. Saya mau beritahu yang ketiga. Untuk bisa menerima mujizat dan kesembuhan adalah anak-anak Tuhan harus memahami rahasia terdalam dari kerajaan sorga. Mau tahu rahasia terdalam dari kerajaan sorga itu apa? Kasih Tuhan yang tidak ternilai. Itu rahasia terdalam dari kerajaan sorga. Supaya kita mengalami kuasa, mujizat dan kesembuhan. Ada kasih yang terdalam yang dari Tuhan yang tak ternilai. Panjang,
lebar, dalam, tinggi, luas. Tak ternilai, tak terhingga. Kasih Tuhan bagi kita seperti itu. Nggak akan kurang-kurang, kita hitung pun nggak akan selesai. Kasih Tuhan tuh luar biasa. Bapak Ibu pernah nonton film yang ada rajanya atau film kerajaan atau ada film tentang raja-raja? Ada raja dan ada jenderal-jenderalnya. Ya, atau film yang presiden dan ada bawahan-bawahan presiden. Dan juga film pemimpin dan ada bawahan-bawahannya. Kalau film kerajaan atau ada raja, maka raja itu sangat bernilai tinggi. Biasanya jenderal-jenderal nilainya lebih tinggi daripada raja. Ada 10 jenderal perang yang gagah perkasa. Dibanding dengan satu raja itu lebih bernilai. Jadi nyawa 10 jenderal dibanding raja lebih penting. Makanya 10 jenderal akan bersedia mati bagi raja. Atau anak buahnya raja. Tangan kanan semuanya akan melindungi raja supaya raja tidak terluka. Demikian pula pemimpin seperti itu. Pemimpin yang akan dijaga. Kalau ada 10.000 pasukan dibanding dengan satu raja yang adalah pemimpin itu lebih berharga dari 10.000 pasukan prajurit yang bisa perang. Dibanding dengan rakyat yang banyak jutaan, dibanding raja, masih raja lebih penting. Karena dia pemimpin. Dan semua itu akan berkorban untuk raja. Itu kalau film, kalau kita nonton. Semua akan berkorban jaga raja. Jangan sampai raja terjadi kenapa-napa dan luka. Apalagi mati. Itu di film. Kalau di kehidupan nyata, raja, pemimpin, presiden, ada yang jaga kan? Dan bahkan yang jaga itu akan berkorban untuk pemimpin atau presiden ataupun raja. Semua akan berkorban melindungi raja karena raja penting. Raja nggak bisa sampai mati. Pemimpin jangan sampai mati karena dia yang akan pimpin. Tapi ada raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di sorga, raja di bumi. Presiden di atas segala presiden. Namanya Tuhan Yesus. Amin. Apa yang dia lakukan di dunia yang seperti kenyataan yang sungguh-sungguh nyata, lebih nyata daripada hidup kita. Raja di atas segala raja itu, di dunia nyata ini, yang dia lakukan adalah melindungi saudara dan saya. Rakyat jelata yang gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, yang terbuat dari debu tanah yang dihembusi nafas oleh Tuhan. Raja yang seperti itu, raja yang punya kasih yang tak ternilai. Dia raja di atas segala raja loh. Dia bilang kepada kita, jangan mati rakyat jelata. Biarlah aku yang mati bagi rakyat jelata. Nyawanya ditukar dengan nyawa kita. Kita yang seharusnya mati jadi dia yang mati. Kita yang seharusnya menanggung sakit penyakit, dia yang bayar lewat bilur-bilurnya. Raja yang seperti itu, raja yang punya kasih yang amat sangat dalam. Amin. Dia sangat sayang dengan kita. Dia raja segala raja, tukar semuanya. Itulah kasih Tuhan. Kalau kita mengerti kasih Tuhan, maka kita akan mengerti mujizat dan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Kalau kita mengerti akan kasih Tuhan, saya bukan hanya bicara soal iman. Kalau kita mengerti akan kasih Tuhan, maka kita akan berdiri dan percaya sama Tuhan. Ada yang bilang sama saya, Pastor Mimi, saya ini kekurangannya adalah mengasihi Tuhan. Saya bilang enggak, kamu kurangnya bukan karena kamu kurang mengasihi Tuhan. Kamu kurangnya memahami dan mengetahui betapa dalamnya Tuhan mengasihi kamu. Amin. Bukan kamu kurang mengasihi Tuhan, kamu kurang dalam tahu betapa Tuhan mengasihi kamu. Sayang kepada kamu, bahkan ketika kamu masih berdosa. Kamu dosa, kamu bertobat, kamu dosa lagi, kamu bertobat, Tuhan tetap sayang. Masih tetap sayang, ada di sana dan tetap sayang. Dan lihat dan sayang ketika kamu teriak, Tuhan kamu gak adil. Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Tuhan kenapa aku gak dapat berkat? Tuhan tetap sayang. Dia gak berubah, dia tetap sayang dalam sama kita. Karena dia sangat sayang kepada kita. Itu yang membuat
kita berani percaya bahwa ada mujizat, ada kesembuhan dari Tuhan. Amin. Terus terang, saya ini berdoa, bukan Tuhan, mari berikan mujizat dan kesembuhanmu kepada anak-anakmu. Yang pertama bukan itu. Saya minta sama Tuhan. Tuhan, di dalam pelayanan saya, nomor satu yang saya minta, buat kami semua dan jemaatmu dan anak-anakmu, memahami, merasakan, mengerti cintamu. Itu yang pertama. Biar anak-anakmu tertusuk hatinya, mencintai engkau duluan. Amin. Bukan mengejar mujizat, kesembuhan, tapi bisa merasakan kasihmu, cintamu. Saya bilang, kita ini manusia. Sekuat-kuatnya hamba Tuhan mau bilang, Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu loh. Dalam loh, lebar loh. Saya bilang, bagaimana cara bilang sama jemaatmu bahwa engkau tinggi, lebar, luas, begitu mengasihi kami semua. Bagaimana caranya Tuhan? Kalau Tuhan enggak memperkenalkan dirimu sendiri dan menjamah anak-anakmu dan beritahu bahwa engkau amat sangat sayang banget. Di mana saja Bapak Ibu berada, dia sayang banget sama Bapak Ibu. Amin. Dan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mengerti kasih Tuhan Yesus. Mereka amat sangat mengerti. Makanya mereka bilang, ketika raja menyuruh mereka menyembah patung, mereka bilang, sekalipun Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami, maka dia akan menolong kami. Kalau Tuhan kami yang kami sembah bisa tolong kami, dia akan tolong. Tapi kalau dia tidak tolong, ketahuilah ya raja, kami tidak akan menyembah patung buatan raja. Itu kasih, itu mengerti kasih Tuhan. Amin. Saya mau beritahu makanan keras di tempat ini kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bagi Tuhan, melakukan mujizat dan kesembuhan itu mudah. Amin. Tapi yang harus kita miliki dan tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu yang utama. Jadi dia mau sembuhkan kapan, dia mau berikan kapan, saat ini juga. Atau progresif, lakukan bagian kita. Kita harus tahu, dia mengasihi kita. Titik. Amin. Kita tinggal menerimanya karena dia mengasihi kita. Terbanyak dari Tuhan menyembuhkan dan memberikan mujizat. Bukan karena iman, tapi karena kita mengetahui kasihnya. Kasihnya yang dalam. Makanya di terbanyak saya lihat doa saya ketika Tuhan jawab. Ketika saya bilang, Tuhan, saya mengasihimu. Enggak ada yang lain, saya mengasihimu. Mau hidup, mau mati, mau sakit, mau hilang. Saya mengasihimu. Jadi kunci terdalam untuk mengalami mujizat dan kesembuhan adalah mengerti kasih Tuhan. Amin ya Bapak Ibu, saya minta bangkit berdiri. Hari ini biar Tuhan Yesus menjamah Bapak Ibu dengan kasih-Nya. Dan menerima kesembuhan dan mujizat yang Bapak Ibu butuhkan. Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua. Hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya gak mau saudara berdiam diri. Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari. Bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara. Kita mau all out buat Tuhan kita, amin. Yang siap terima ledakan Tuhan, katakan amin. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan
meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Siap Tuhan. Kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. On piano, Joseph S. Java. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Come on everybody, jump! Pick it up. Bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Sing it. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Memberikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan.